kembali lagi di podcast yang satu-satunya podcast yang paling seru dan tiada duanya, Hitot Healing Talk. Pada hari ini kita bakalan kembali lagi untuk ngobrol seru-seruan bareng sama teman-teman yang ada di rumah, yang pastinya sama bintang tamu yang gak kalah keren nih pada hari ini. Topik kita atau di episode kali ini kita bakalan ngomongin tentang pendidikan yang pastinya gak kalah penting nih. Nah, langsung aja daripada teman-teman penasaran siapa bintang tamu kita pada hari ini, langsung saja kita sambut Caca dan Tasya. Boleh dong Kak kasih tahu nih perkenalan singkat deh buat teman-teman kita yang ada di rumah. Boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tasya, yang dulunya pengen dipanggil Aca ya teman-teman. Kenapa sih pengen dipanggil Aca? Sikat. Kenapa Kak pengen dipanggil Aca Kak? Nah ini jawabannya. Oh ya. Oh ini jawabannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ada Kira Mesya, biasa dipanggil Caca. Oh, Caca dan Aca. Caca dan Aca. Oh, jadi alasannya nggak apa? Karena dia namanya Caca, jadi nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah. Iya. Jangan dong, sama kayak misalnya kita pakai tas nih, terus kita pergi keluar, tasnya samaan. Benar. Nggak mau dong. Nggak mau kelihatan sama dong, harus Iya. beda dong. Ntar kita jadi Upin Ipin lagi. benar banget nih. Kipin. Nah, kita kali ini bakalan ngebahas tentang hal-hal yang lagi marak banget dibicarain sekarang nih Kak. Dan bintang tamu kita pada hari ini adalah seorang perempuan yang sangat bertalenta, independent woman, dan pastinya punya pemikiran yang amat sangat luar biasa. Apa itu? Insya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, topik kita pada hari ini adalah menyeimbangkan antara pendidikan, passion, dan karir untuk wanita Indonesia. Tepuk tangan dulu. Rare nih. Nah. Namanya rare. Tapi sebelum itu Kak, teman-teman pada penasaran nih, kakak-kakak semuanya di sini. Tadi aku udah sebutin di awal kalau kakak-kakak semua merupakan seorang perempuan yang sangat independent woman. Asik. Boleh dong ceritain sedikit nih, kakak-kakak ini mahasiswa lagi, kesibukannya lagi apa sih sekarang ini? Jadi mahasiswa kah? Jadi businesswoman kah? Atau apa nih Kak? Wih, sikat Tasya. Oke. Tiga Tasya. Business woman sih bukan kita ya. Bukan tapi kita. teman kita. Teman Oh, kita. nggak, dia nggak di sini, nggak ada ya. Oke, perkenalkan semuanya, aku Tasya Fitriani Habibi dari Politeknik Kalteks Riau dengan program studi hubungan masyarakat dan komunikasi digital. Untuk kesibukannya sih paling ngerjain tugas, terus kedua ngerjain tugas, yang ketiga ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Laprak ya, laprak. Laprak kayak gitu. Namanya politeknik gak lain-lain dari laprak ya? Iya. Bener banget. Apalagi tadi Politeknik. 4 ya, Zai. Politeknik L-nya apa? Laprak dong. Laprak, ya benar. Gitu ya, ngambil di tengah ya. Iya. Oh, boleh. Kalau Kak Caca nih, gimana nih? Kesibukannya sekarang jadi apa nih? Jadi apa ya? Jadi Superman? Superhero? Jadi Superwoman. Superwoman. Aku sama kayak Tasya dari Politeknik Kalteks Riau dengan prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Of course kesibukannya ngomong. Karena kita Kesibukannya komunikasi ya. Komunikasi. Iya, Oh, Jadi hari tanpa komunikasi. ngomong. Bukan anak rumah sama yang kalau nggak ngomong ya? Oh, bener banget. Bener banget. Nah, tapi teman-teman pada penasaran nih, kita jarang banget ngedenger yang namanya hubungan masyarakat dan komunikasi digital. Di beberapa perguruan tinggi, kita tuh biasanya kenalnya sama ilmu komunikasi. Oh, iya. Jadi sebenarnya hubungan masyarakat dan komunikasi digital ini tuh jurusan apa sih Kak? Mereka tuh ngejurusnya kemana sih sebenarnya? Oke, mungkin beberapa orang jarang ya dengar ya hubungan Jarang. masyarakat dan komunikasi digital. Sebenarnya bahasa kerennya adalah Public Relations and Digital Communication. Langsung bervalue gitu ya kita. Langsung ada nilai gitu ya. Sebenarnya sama kayak ilmu komunikasi di universitas lainnya. Kita itu juga belajar ilmu komunikasi, tapi karena kita itu politeknik, jadi ada spesifikasinya nih, Mbak. Karena jadi itu ada spesifikasinya adalah kita tuh di public relationsnya. Nah kalau ilmu komunikasi kan ada banyak tuh, ada jurnalistik, ada Benar. PR juga ada kan, yang lain-lain juga. Nah kalau di politeknik kita emang public relationsnya, tapi kita juga belajar tentang jurnalistik, Jurnalistik. tentang Benar, apa lagi? Benar, kalau misalnya di beberapa univ kan paling kayak cuman
PR-nya doang, benar, PR-nya benar. doang. Terus kalau misalnya ada juga yang komunikasinya doang. Nah, kalau di sini kita menggabungkan, kita ada belajar jurnalistik, ini lagi podcast kayak gitu. Oke, menarik banget ya Kak jurusan hubungan masyarakat dan komunikasi Oh, menarik digital. Betul. Dari penjelasan kakak-kakak berdua tadi yang belajar jurnalistik, Iya. belajar jadi seorang PR, pastinya banyak banget kesibukan dari kakak-kakak berdua ini. Of course. Kalau aku boleh tanya dong, bagaimana sih cara kalian untuk manage nih, menyeimbangkan nih antara kesibukan perkuliahan dan aktivitas-aktivitas lainnya tuh gimana sih? Manajemen waktu Iya. itu sangat Iya. sangat Sangat amat perlu penting ya. Tapi jujur ya, aku sekarang semester 2 sekarang kan. So far aku masih struggle dalam manajemen waktu. Gimana tuh Kak? Jujur sama. Bener gak sih? Struggle-nya Bener. gimana Iya, nih Kak? karena kalau di politeknik kan kita juga ngejar TAK Iya, kan, benar-benar. terus Bener banget lagi. ngerjain laprak juga. Jadi ngejar TAK itu kan kita harus ikut kepanitiaan dan lain-lainnya. Struggle-nya adalah bagaimana cara kita untuk ngestabilkan akademik jalan, TAK juga jalan. TAK juga Benar. jalan, benar. Karena di kita mencari TAK juga kita mencari koneksi. Iya, benar banget. TAK kan kita ikut-ikut event, Iya. bantu dosen kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu jadi sangat penting untuk manajemen waktu. Iya. Harus kita yang bisa, bukan dosen yang memberi waktu yang lebih lama. Kayak Iya. gitu. Bener banget. Bener banget. Tapi tips dari aku ini kuno banget sih. Apa tuh, Siapa Kak? tahu teman-teman di rumah masih ada ngelakuin. Yang kuno-kuno banget sih. Siapa tahu. Oh, Belum. Oh, belum. Belum. Aku tuh karena aku takutnya pelupa. Kalau kadang tuh kalau misalnya notifikasi reminder di HP kan kadang aku kayak ya udahlah kayak angin lewat. Iya, Angin lewat. Jadi aku pakai sticky note, aku tulis tugasnya apa, deadline kapan, terus aku tempel di meja Oh, belajar. to do list Itu gitu cocok. ya, to do Kak? list. Bener banget. Oke. Kalau aku harus pakai alarm justru. Oh, alarm. Ya, biar aku bisa ini waktunya belajar, nggak scroll bener-bener. TikTok lagi. Oke, berarti itu salah satu cara yang Iya, kakak berdua bener-bener. gunakan Tips untuk dari kita. bisa manage waktu ya antara perkuliahan dan kesibukan-kesibukan lainnya di kampus ya dan aktivitas-aktivitas lainnya. Yes. Nah, pembicaraannya semakin dalam teman-teman semuanya. Nah, tapi aku punya satu pertanyaan yang penting banget nih. Apa tuh? Perempuan itu kan pasti kita bisa ngelakuin apa aja dong. Iya, Apa bener. aja bisa kita lakuin Of course. perempuan. Iya. Namanya independent woman. Yes. Perempuan dengan intelijensi tinggi. Weh. Nah, apa sih yang menjadi tantangan kamu sebagai seorang perempuan, apalagi di era digitalisasi sekarang ini? Yang dimana-mana tuh apa-apa media sosial tuh udah mempengaruhi kita nih, terutama sebagai seorang perempuan. Yang dikit-dikit perempuan tuh dibilang ini, dibilang itu, dan sebagainya macamnya. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar kamu gitu? Tantangan terbesar, berat juga ya Mbak Iya, ya. benar. Wah, Bener, Pak. Terutama Kalau di digital. em, Waduh. tantangan mungkin aku nggak tahu, tapi ini tantangan dari internal aku aja sih. Kan di era digital kan, kita sebagai wanita pasti dong pengen yang kayak eksis gitu nggak sih? Ya benar. Tapi sometimes insecurities itu hit so hard bro. Oh, Kayak kita selalu pengen ikutin standar orang lain, guys. Iya bener. Apalagi cewek kan, Iya, kayak aduh estetik nih foto, enggak estetik, foto lagi. Kayak bahkan kita kalau mau ngepost di feeds Instagram aja, kita tuh kayak ada 1000 foto yang dipost cuma 1. Iya. Itu bentuk dari insecurities Iya, juga bener kan banget, sebenarnya. benar. Iya. Even detail dikit banget Detail. itu dipikirin ke waktu ngepost foto gitu. Dan cenderung gak tahu ya, tapi beberapa cewek pasti punya sosial medianya Iya, banyak gak iya. sih, ya kan? Itu juga termasuk bentuk insecurity mereka, kita gitu, kayak misalnya terus cenderung juga oversharing gak sih? Oversharing. Bener banget lagi. Bener. Waduh. Nah, tapi nih Kak, tadi kita ngomongin tentang media sosial yang dimana kita tuh lebih berani nge-expose. Misalkan kita foto berapa yang kita berani post di media sosial itu cuma segini. Nah, dari kakak-kakak berdua sebagai seorang perempuan, di antara dua media sosial nih, antara Instagram sama TikTok, sebenarnya kakak-kakak tuh lebih nyamannya untuk mengekspos diri kakak tuh di mana sih? Di Instagram kah? Di TikTok kah? Jujur, Tergantung akun sih kalau aku. iya Tergantung akun. bener, aku punya banyak akun TikTok, aku punya banyak akun Instagram. Jadi kalau aku lebih nyaman sharing ke Instagram sih, Ke karena Instagram. aku punya beberapa akun yang isinya cuma teman-teman deket aku doang, kayak salah satunya dia ya. Jadi kayak ya dan lebih nyaman ceritanya kayak yang deket-deket aja. Kalau Deket-deket TikTok aja. kan di posting itu kayak ke teman-teman aja, tapi teman-temannya banyak kayak gitu, nggak bisa di
Iya benar sih. Kalau Kak Caca sendiri gimana Kak? Wah sama. Beda jauh ya? nggak beda jauh. Aku juga. Cewek saya. Jadi aku tuh, kok jadi nge-spill akun aku udah berapa ya? Jangan, ada banyak. Iya, beberapa orang kan ada akun dump, akun second gitu kan. Akun first biasanya aku nge-post untuk branding doang. Branding doang. Branding doang. Branding doang. Buat first impression orang-orang. Kalau misalnya pengen pengen foto tapi yaudah ini aku dan aku bebas nge-post apa aja di second sih. Second account ya. Iya. Emang semua perempuan itu kayaknya lebih nyaman untuk menginikan diri mereka, mengekspresikan diri mereka tuh di second account ya. Iya. Bener banget. Bentuk diri insecurities tadi. Bener. Insecurity. Yang tadi senggol ke tadi lagi. Bener banget. Karena aku pribadi juga ya sebagai seorang perempuan, ketika aku mengekspresikan diri aku di first account, aku tuh terlalu takut sama komentar orang lain. Karena Iya. gimana pun di first account itu semua orang follow akun kita. Dan kita pasti beda-beda pendapat ya sih Kak Iya, sama bener. orang. Orang menurut Jangkauannya kita lebih bagus luas. belum tentu menurut mereka juga bagus Hmm. gitu kan. Nah, Kak, pertanyaan terakhir nih dari Healing Talk kita hari ini. Sebagai seorang mahasiswa, terutama sebagai seorang perempuan di era digitalisasi ini, kamu punya pesan-pesan dan kesan gak sih untuk adik-adik di luar sana, adik-adik mahasiswa mungkin, atau perempuan-perempuan Indonesia di luar sana? Atau mungkin kakak mau mempromosikan prodi kakak? Boleh. Masuk. Masuk. Politeknik Kalteks Riau tolong dinotis ya. Motivasi ya. Disiplin, kebersamaan, cinta. Cinta, Lingkungan. lokasi. Lingkungan Lingkungan dong. Lingkungan dong. Cinta lokasi kak. Atau kakaknya pernah jadi korban cinta lokasi nih? Waduh. Speak up. Yes. Kita skip gak sih itu pertanyaan? Oke, kita skip ya teman-teman semuanya. Boleh nih kak. Nangis. Oh, jangan bahas cinta Oh, ya. iya. Aduh. Berat itu Untuk berat. motivasi tadi Kak, motivasinya apa nih untuk adik-adik kita atau Adik-adik generasi-generasi berikutnya setelah kita? Setelah kita nih, Hmm. bentar lagi ya kak. Oh, bentar lagi. Oh, bentar lagi. Say. Karena kakak-kakaknya sekarang udah di semester 2. Berarti sekitar berapa bulan lagi udah masuk di semester 3 nih. Wah. Bener nggak? Yang akan menyambut adik-adik kelas Iya. kita. Yes. Tantangannya juga semakin besar. Udah semester 3. Pesannya untuk adik-adik di luar sana, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. PCR Apa tuh artinya, Kak? takut. Ya, jangan takut ya sama tugas-tugas yang ada di PCR cause you have us. Ngapain juga? Ya maksudnya mereka punya pembimbing. Kalau kita kan belum Iya. punya kan. Betul. Ini sih jangan pernah berpikir pesimis kepada diri sendiri sih. Benar. Itu penting banget sih menurut Percaya aku. diri itu benar. Iya. Di jurusan kita sangat penting, sangat. Mm. Gitu. Tapi kak, perempuan zaman sekarang itu, fun fact-nya adalah perempuan itu punya tingkat kepercayaan diri yang lumayan rendah nih Kak. Wah, kena banget lagi. Bener banget lagi. Nah, itu menurut kakak lagi. gimana nih? Nah, kalau aku sendiri ya, masuk ke jurusan komunikasi adalah awalnya bentuk aku tidak percaya sama diri aku sendiri. Aku tidak percaya bahwa aku bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi setelah masuk ternyata passion aku justru malah di sini. Mm-mm. Kayak gitu. Mm. Dan jadi percaya diri itu sangat amat penting, guys. Ya bener banget Kak, aku setuju banget sama kakak. Kita harus nyebur dulu supaya Iya. tahu dalamnya Basah lautan dulu. itu gimana. Bener. Bener banget. Nah, mungkin sampai di sini pembicaraan kita, obrolan kita dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya, udah berapa menit nih? 15 menit ada Udah kali nih. sejam kali ini ya? Udah Oh my sejam God. kali ya. Oke, mungkin ini aja. Kami berharap supaya obrolan kami hari ini bisa memberikan kesan dan pesan untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Aku secara pribadi berterima kasih buat Kak Caca dan Kak Tasya yang sudah bersedia untuk hadir di podcast kita pada hari Terima ini. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk komen di bawah apalagi nih next konten yang harus kita buat, atau mungkin ada saran bintang tamu yang bakalan kita undang di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Hiton